Oke, cek. Halo semuanya, selamat datang di channel Stega Sport. Ini saya akan bahas review Dutch Grand Prix terakhir. Oke, which is di Zandvoort sebelum sebelum ditiadakan dari musim depan. Oke, balapan dan sprintnya. Oke. Tapi sebelum ke balapan sprint dan balapan utamanya, saya pengen bahas bahwa saya pengen beritahu bahwa ada pergerakan di season, tapi banyak justru yang berpanjang kontrak. Salah satu seperti Williams yang resmi mempertahankan pembalap mereka, which is Alex Albon dan Carlos Sainz. Padahal Carlos Sainz dirumorkan mau pindah ke Audi, tapi ternyata sudah dikonfirm bakal stay di Williams. Dan Max Verstappen yang merupakan sisi yang paling ditunggu-tunggu, memutuskan untuk bertahan di Red Bull sampai 2030. Oke. Para kontraknya masih sisa 2 tahun lagi. Oke, expire 2028 gitu. Ini bisa bilang langkah yang sangat bagus untuk Red Bull karena ya Red Bull mau Verstappen karena satu, tim-tim lain, tim-tim besar kayak Mercedes, Ferrari, dan McLaren itu sudah pasti mempertahankan kemungkinan. Ferrari itu kemungkinan mempertahankan driver lineup mereka. Mercedes sudah confirm, McLaren sudah. Oke. Jadi ya ditambah juga cuma Red Bull yang bisa memenuhi ya apa yang diinginkan Verstappen, seperti balapan di GT3 atau endurance, bisa balapan lah gitu di luar F1 gitu. Oke. That's done. Dan kita langsung aja ke sprint di mana George Russell berhasil menang, disusul Charles Leclerc, Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Verstappen, Hamilton, dan Gasly. Your top 8 yang nyetak poin adalah Bortoleto, Lindblad. Oh ya, saya lupa tambahin juga. Untuk balapan Dutch Grand Prix kali ini, Isaac Hadjar absen. Oke. Isaac Hadjar absen karena cedera pegangan tangan, sehingga posisi dia digantikan sama Liam Lawson yang lompat dari Racing Bulls. Sedangkan kursinya Lawson diisi sama Yuki Tsunoda. Oke. Yang ini akan menjadi balapan pertama Tsunoda di era baru. Oke. Oke, ini saya bakal lanjut di mana Lawson 11. Oke. Lawson 11, Colapinto 12, Tsunoda di posisi ke 13, Ocon posisi 14, Verman, Albon, Stroll, Alonso, Bottas, Sainz, Perez, dan Hulkenberg yang DNF. Dan Perez sempat DNS juga kan, sempat dianggap DNS juga karena mesinnya mogok, karena main masa teknis. Oke. Usually nothing much happen lah di sprint itu selain manuver Leclerc terhadap Norris yang bisa bilang lumayan ciamik di tikungan pertama, walaupun Leclerc juga kesulitan mengejar Russell. Oke. Kalau di main race-nya, Lando Norris disusul Kimi Antonelli, notif. Ada Kimi Antonelli dan George Russell, lalu disusul dua Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, Oscar Piastri 6, Lawson 7, Hulkenberg 9, Fernando Alonso 9, another point for Aston Martin, dan Pierre Gasly is your top 10. Yang Yuki Tsunoda impresif di balapan pertamanya di era baru di posisi 11, disusul Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Perez, Sainz your yang finish lah. Ada 6 balapan pembalap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 pembalap yang tidak finish, which is Albon karena senggolan sama rekam timnya sendiri, which is sangat tidak perlu. Ada Valtteri Bottas yang harus DNF, Ocon mogok di mobilnya, Stroll DNF, lalu disusul Oliver Bowman yang mogok pada saat restart procedure, dan Max Verstappen tidak finish pada putaran pertama karena setelah mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat di final corner. Oke. Ini saya pengen bahas dulu soal jalannya balapan. Oke.
Lap pertama rasa startnya jelek, sehingga disalip sama Kimi Antonelli dan berusaha nahan posisinya dengan agresif banget dengan sisi dalam, sehingga Oscar Piastri yang buat domino efek juga. Hamilton hampir nyenggol Leclerc, hampir Verstappen nyenggol Hamilton, sehingga Verstappen sampai keluar track gitu. Nah, kamu jangan mulus sampai di tikungan terakhir itu, which is the banking, kayak tikungan banking juga itu. Oke. Selain tikungan berapa itu, tikungan 4. Oke. Jujur ini Verstappen, karena kenapa Verstappen bisa ngalami kecelakaan yang dahsyat itu? Karena Verstappen diduga itu kayak nyentuh area yang masih basah. Karena sebelum balapan dimulai, hanya balapan F1, Pak, balapan F1 Academy lah, itu hujan. Bukan. Sebelum balapan tuh hujan sempat. Oke. Sehingga diduga balapan ini balapan basah. Cuman ternyata tracknya ini cepat kering, sehingga ya dianggap balapan kering gitu. Nah, pas sampai King Verstappen kayak nyentuh curb atau garis putih yang itu masih basah, sehingga ya dia ngelintir, nembok. Itulah dia tidak bisa finish balapan di balapan rumah kandang terakhirnya. Tapi di situ udah banyak Verstappen yang lintir di situ. Boto itu juga spin 360. Tapi beruntung masih bisa diselamatkan gitu. Dan hampir juga ditumbuh sama Hulkenberg dengan steamnya. Jadi ya, beruntung mereka bisa dari kecelakaan yang lumayan dengan mengerikan. Restart dimulai, Kimi Antonelli mimpin. Setelah mendapatkan start yang bagus. Bagus, disusul sama Lando Norris. Nah, di sini mulai kejar-kejaran aksi dimulai, di mana ya di belakang tuh mulai seru-seruan itu, karena ada si Hockenberg, duo Vicat sama si Viegas itu saling rebutan di belakang, di posisi 11 sampai 14 itu. Padahal mereka di belakang Sainz yang notabene satu di posisi 10. Nyari sana sini, sepanjang track. Seru banget itu, battle for the midfield. Dan di saat sama itu lagi juga ngejar sama tarung sama antara si siapa ya, Russell atau Piastri. Kayaknya Piastri deh gitu. Soalnya Piastri itu bisnis salib lumayan struggle parah. Piastri itu I have to say gitu. Itu depan juga pertarungan strategi di mana ya. Siapa yang masuk pit dulu? Tadi saya cek dulu pit stop summary. Nah, jadi Piastri Russell dulu masuk pit di lap 17 untuk undercut Piastri dan berhasil. Di mana ternyata Piastri ngalami slow stop. Lalu di depan ada Kimi Antonelli dan Lando Norris. Charles Leclerc pit stop juga di waktu yang bersamaan, karena kalau tidak salah itu ada VSC. VSC. Ini. Saya cek dulu. VSC. Kedua kali VSC itu sebenarnya. Mereka ada 2 kali VSC gitu. Gitu. Mereka ada 2 kali VSC. Pertama itu karena lupa itu, tiba-tiba lupa saya. Aduh, kali apa lagi. Bukan Pak ingat, bukan. Ini bukan, emang mulai strategi aja ini. Dan ini Norris Leclerc masuk pit di lap 21.
mereka ganti ke ban hard. Oke. Anthony dari medium, Norris dari soft. Anthony dan Leclerc malah dari medium. Norris dengan ban soft. Ganti ke ban hard. Oke. Nice nih mulai ngejar. Nice nih Norris sebenarnya di area-area ini sebelum pit stop kedua. Norris sebenarnya mulai ngejar sama Anthony, cuman tertahan sama traffic gitu. Nah, traffic karena ini memang track ini pendek, sehingga sangat terjadi kemungkinan ada traffic gitu. Oke. Lalu yang bikin mengejutkan, di lap 40, dua Mercedes double stack. Bukan. Sebelum itu malah Hamilton pit di lap 25 dari ban soft notabene itu ke hard. Oke. Nah istilah orang khawatir bahwa Hamilton bisa mimpin balapan, bisa menang gitu. Dari sini Mercedes akan double stack. Karena apa? Karena khawatir Hamilton bakal dapat keuntungan dengan ban hardnya gitu. Mereka khawatirnya gini. Karena apa? Ini bisa aja Hamilton pakai ban hard. Bisa aja Hamilton bakal stretching stand-nya ini sampai finish gitu. Dengan ban hard ini. Jadi Hamilton bisa aja melakukan one stop. Setelah Mercedes lakukan double stack second stop gitu dengan ban hard, Andretti dan George Russell. Lalu disusul Charles ke 43, Piastri 44, Norris yang extend malah justru selama 7 lap 47 keluar dengan ban hard juga. Lap 52 muncullah VSC di mana itu ke 43. Nah, pada saat sebelum masuk pit ini, Hamilton ini dibikin frustasi sama Leclerc karena terus ngalangi dia, padahal stint dia lebih cepat, karena pace dia lebih cepat gitu. Sehingga ya banyak waktu yang terbuang gitu sama itu. Kalau menurut aku itu salah Ferrari sih, karena kenapa Ferrari tidak ngasih tahu Leclerc bahwa Hamilton pace-nya lebih kencang? Satu, kedua, ngapa Ferrari tidak ngasih tahu bahwa Hamilton punya strategi yang beda. Sehingga harusnya dibiarin dong, biar Hamilton bisa gitu. Nah, kenapa nah itu. Tak tahu kenapa Leclerc mutusin ya bangkang sampai dia perintah masuk pit ditolak. Mentah-mentah mutus stay out. Sampai Hamilton marah gitu di tim radio. Tim radio kayak, kita mau waktu ini, woi. Nah, pas Leclerc masuk pit, Hamilton masih kesel kayak, telat cuy, buang waktu kita. Banyak waktu kita dibuang gitu, ya. Bisa paham sih Hamilton marah sih, karena ya pace-nya lebih kencang. Kedua, dia lagi beda strategi gitu. Oke. Jadi sayang banget Ferrari strateginya gagal karena Ferrari itu sendiri. Oke. Tuh, oke. Habis itu ya lap 52 Ocon DNF 53 malah Ocon stop di setelah banking itu sehingga muncul VSC gitu. Nah karena VSC ini muncul 2 lap kemudian Ferrari respon gitu dengan ganti ke ban soft, disusul Piastri yang ngambil race yang sangat jelek. Mereka 3 ganti ke soft, disusul di maintenance setelah kemudian dengan ban soft gitu. Sehingga Norris dan Russell sebagai 2 balap yang mutusin untuk stay out gitu. 2 balap dari top 6 yang stay out gitu. Stay out dengan ban hard usang. Sedangkan Hamilton, Leclerc, Piastri, Antonelli itu pakai ban soft yang fresh gitu. Oke. Nah, di sini bisa bilang ya balapan dilanjutkan walaupun ada VSC lagi karena apa? Dua Williams tubruk tumburan di Tarzan gitu, di tikungan Tarzan. Which is yang bilang ya di mana ya satu Williams kalau saya Albon atau Sainz to lock up tumbur tim sendiri gitu, which is ya
itu melanggar aturan tidak tulis yang sakral itu. Sakral, which is jangan nabrak rekan tim sendiri, oke? Golden rule in motorsport, aturan tidak tertulis yang sakral itu adalah apa? Jangan numbur rekan setim. Itu aja. Itu. Dan itu melanggar aturan sakral banget. Imbasnya ya Sainz kena penalti 10 detik karena causing collision. Lalu ada juga penalti dari untuk Colapinto dan Lawson karena failing to slow for yellow flags. Oke. Karena gagal ngelambat di yellow flag. Oke, 10 detik. Namun posisi mereka sebenarnya nggak ngaruh karena jarak mereka dengan bab di belakang itu, karena jarak bab mereka di belakang itu lumayan jauh sehingga posisi mereka masih stay di situ. Oke. Antonelli pun ya berusaha ngejar Norris dengan ban softnya yang fresh gitu, bahkan dibiarin Russell dibiarkan Russell untuk di depan Russell. Oke, itu Antonelli tidak bisa ngejar Russell karena Norris responnya lumayan bagus gitu dengan ban hard yang sudah bisa bilang lumayan aus lah gitu, lumayan lebih tua lah gitu. Oke. Itu dia Lando Norris berhasil menang dengan walaupun Norris khawatir juga itu. Khawatir juga kenapa? Khawatir apa? Sama Kimi Antonelli dan Lewis Hamilton yang pit dengan ban soft gitu. Khawatir juga dia. Tapi beruntung pace-nya bagus sehingga berhasil menang dengan pertahanan gap yang sama 11 detik, oke? Dan kalau misalkan kalian perhatikan ya, jangan gapnya Norris ke Russell, gap Norris ke Antonelli, oke? Itu ya tetap itu konstan gitu. 11 detik, dan ada 12 dan 10 ini tetap stabil gitu. Oke. Tetap di jangkauan 10 detik gitu. Itu berarti apa? Pace-nya Norris bagus walaupun dia pakai ban hard yang lebih tua dibandingkan Antonelli yang pakai ban soft yang fresh gitu. Oke, Antonelli menang, Russell 3, oke. Dan untuk klasemennya, Kimi Antonelli memperkuat posisinya di puncak klasemen, disusul George Russell dan Lewis Hamilton yang poinnya sama, tapi Russell menang head to head karena Russell menang 2 kali ketimbang Hamilton hanya sekali. Lando Norris naik posisi 4, disusul Charles Leclerc, Max Verstappen posisi 6, Piastri 7, Hadjar 8, Lawson 9, oke, Lawson 9, Pierre Gasly 10, nyalip 10 disusul Lindblad, Colapinto, Berman, Bortoleto, sekarang disusul sama Hülkenberg, Carlos Sainz, Albon, Ocon, Alonso yang dapat 3 poin, dapat 2 poin, lalu ada Tsunoda, Stroll, Bottas, dan Perez. Oke. Dan Tsunoda kemungkinan bahwa Tsunoda bakal balik jadi reserve driver karena kemungkinan Hadjar bakal balik di Monza. Oke. Dan sebelum kita tutup, saya shout out juga untuk Fernando Alonso yang notabene strateginya berhasil gitu. 30 lap dengan ban soft, pit di lap 34, ganti one stop Alonso one stop malah. Strategi one stopnya langsung ganti ban hard all the way to the end. Dan berhasil nahan gempuran dari Pierre Gasly. Berhasil posisi 9 dan dapat 2 poin untuk Aston Martin, oke? Ini hati-hati Aston Martin, oke? Aston Martin ini patut diwaspadai gitu. Ini bisa aja Aston Martin bisa nyalip Williams sama Haas gitu. Cuman ya ini masih awal banget, jadi nggak bisa dijudge aja. Oke lah, sekian dulu ya video kali ini. Nextnya untuk Formula 1 balapan selanjutnya akan ada di Monza tanggal 6 September 2026. Oke. Sedangkan untuk next week akan ada this week malah pas video direkam adalah ada MotoGP di Aragon, oke? Di Motorland Aragon.
Octagon, oke? Dimana saya akan bikin review setelah balapan selesai, oke? Oh iya lupa, oke? Sebelum kita tutup lupa aja satu hal. Pada saatnya Hamilton sebelum VSC lah, itu saat VSC, Anthony sama Norris tuh saya ngejar ngejar Hamilton gitu pada saat Hamilton mimpin gitu. Tapi ya Norris nyusul Kimi Antonelli dulu dari sisi luar ya, sisi overtaking yang sangat ciamik dari sisi luar, oke? Karena tidak banyak overtaking nyalip tuh dari sisi luar. Which is ini yang Norris satu overtaking yang ciamik kali, oke? Setelah itu ya Norris nyalip Hamilton sebelum di tikungan 11, oke? Sekian, thank you nonton. Jangan nonton atau dengerin video kali ini. Thank you banget sudah enjoy. Jangan lupa like my video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga ikut video atau video lainnya, oke? I'll see you next video and see ya.